mereka minta SP3 kepada Irwasum. Iya. Itu adalah hal yang bodoh dan konyol. Bodoh dan konyol. Ya. Wow. Kenapa? Permintaan SP3 ke Irwasum itu adalah hal yang salah dan keliru. Irwasum itu tugasnya apa sih? Ya kan? Sudah jelas Irwasum itu adalah Inspektorat Pengawasan Umum. Ini mereka ini sudah blunder kemana-mana ya. Harusnya mereka fokus saja kepada laporan polisi, pasal-pasal yang laporkan Pak Jokowi. Pasal yang laporkan Pak Jokowi simpel aja, fitnah dan pencemaran nama baik, pengubahan dokumen elektronik, dan manipulasi data. Mereka harus buktikan, saya tidak ada ngefitnah Pak Jokowi, saya tidak ada cemarkan nama Pak Jokowi, kan pasalnya itu. Betul. Saya tidak ada mengubah dokumen Fokus elektronik. di situ aja fokus mestinya. ke situ. Jangan dia berbicara sarap. Terus dia menghadirkan yang memang kompetensinya nggak ada untuk itu. Sebelum kita menyerang orang, kita lihat dulu diri kita apakah kita bersih. Kan gitu. Karena kalau kita nanti diserang balik, kita nggak tahan, berarti kan ini sama aja kita bunuh diri. Apalagi seperti yang mereka lakukan ini. Orang juga kan kulit-kulit ini harus dia di mana aja nih kan gitu. Dia punya sengketa nggak dengan Yamaguchi dan lain-lainnya. Dan memang masalah ini saya nggak kaget. Karena apa? Karena sudah banyak juga dari mahasiswa-mahasiswa dari luar negeri hubungin saya mengenai itu. Hai penonton Ruang Konsensus and Taking Indonesia dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ruang Konsensus bersama Anak Sulu Mulyono, Budius Ma'ruf Piliang kembali kita berdiskusi yang hangat tentang lagi-lagi kelakuan Refli Harun dan teroris. Dan ini menurut hemat saya Irwasum ya, Inspektorat Pengawasan Umum Mabes Polri disandra atau dikerjain oleh Refli Harun. Di mana minggu lalu kita mendengar dan menyaksikan ya Refli Harun sebagai koordinator pengacaranya teroris ya menggiring lagi kliennya ke Mabes ke Polda Metro Jaya tempat berkantornya Irwasum dengan harapan membawa surat ya meminta Irwasum supaya membebaskan kliennya dengan memberikan SP3 juga. Dan ini ternyata lucu. Dan ketahuan memang ketika seorang pengacara itu bukan berlatar belakang hukum pidana, ya, tapi mencoba-coba seolah-olah dia paling bisa, paling hebat. Dia Refli Harun tuh udah jelas. Semua orang tahu backgroundnya adalah hukum tata negara. Tetapi herannya kliennya mau pula digiring-giring masuk jurang. Nah, untuk membahas itu sudah bersama saya pengacara Mawar, Ketua Umum Petisi Ali, Bung Pitra Romadoni. Ya. Halo, saya semangat sekali nih, Bung Pitra. Woi, siap, Bang Budius. Karena hari ini ya bertepatan dengan pertama kita mengucapkan Gong Siva Coy, ya kan Hari Raya Imlek. Dan ya kan. satu lagi selamat menyambut bulan puasa yang insya Allah kita mulai Rabu besok. Ya. Gong Siva Coy kepada seluruh rekan teman sejawat ya yang hari ini merayakan Hari Raya Imlek. Gong Siva Coy. Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Kita harus saling menghormati. NKRI harga mati. NKRI harga mati. Silakan Bung Fitra. Bagaimana ini? Kalau saya melihat Refli Harun ini ada dua motif saya lihat ya. Dan ini ternyata menjadi penilaian umum. Satu memang dia ini memang lagi pansos saja. Karena dia sadar dia tidak punya pemahaman dan keahlian sebagai seorang praktisi di pidana. Ya kan? Yang kedua, dia adalah YouTuber. Jadi dia ingin selalu membuat masalah ini menjadi kontroversi terus sehingga konten-konten dia di kanal YouTube-nya Refli meledak sehingga cuannya besar. Kan gitu. Gimana, Bung? Ya pertama saya meragukan dia sebagai pakar. Meragukan ya? Kalau tadi Bang Budius bilang pakar tata negara, saya bilangnya tidak. Karena pakar tata negara juga enggak di mata Bung Pitra? Iya, karena Anda lihat sendiri sidang di Mahkamah Konstitusi kemarin. Oh iya dipermalukan dia aja nggak ngerti bagaimana cara bersidang. Betul, masa disuruhnya yang bicara kliennya? Iya. Makanya kata hakim ini Anda nggak mengerti atau pura-pura nggak mengerti gitu. Harusnya kalau yang mengerti sebagai pakar dia nggak akan buat blunder seperti itu.
sehingga ada teguran hakim. Betul. Makanya kalau ada yang bilang pakar, saya meragukan itu. Iya. Yang namanya pakar itu Bang Budius adalah orang-orang yang memang benar-benar sohih ilmunya dan mengetahui betul bagaimana tata acara berperkara di Mahkamah Konstitusi sebagai persoalan hukum tata negara. Kan domainnya di sana, di MK. Jadi bukan berarti orang sudah bergelar doktor itu memang pakar, nggak boleh juga ya? Iya, nggak Salah bisa juga ya? dia mengklaim seperti itu. Biasanya kalau seorang pakar itu dia nggak langsung berpraktek kepada objek perkaranya, tapi dia memberikan masukan, pandangan, keahlian, ya pemikiran-pemikiran itu yang dimakan sebagai saksi ahli. Kesaksian dia itu Betul, ini kan dia yang maju terus. Ya kepakarannya di mana? Berarti kalau bisa disebut dia ini bukan pakar tapi praktisi aja. Oke. Sama seperti yang lain praktisi karena dia berpraktek langsung gitu. Kalau dia pakar berarti kan pandangan dia yang diminta oleh orang-orang praktisi hukum. Pendapatnya seperti apa kan gitu. Terus dia salah-salah di persidangan Mahkamah Konstitusi juga kan itu bisa dinilai. Seorang pakar nggak mungkin salah. Betul. Gitu. Nah terus apalagi dia mau masuk ke dalam ranah kategori hukum acara pidana. Ya kan nggak nyambung, prinsip ilmunya sudah berbeda. Pemahaman di hukum tata negara dengan hukum acara pidana itu adalah dua jalur bidang ilmu yang berbeda. Iya. Ya kan lain halnya kalau saya memang dari S1, S2 sampai S3 fokus saya ke pidana. Ya. Belum lagi berpraktik itu kan juga belum lagi bagian dari berpraktek ilmu tiap hari kan gitu. Ah. Artinya kita ini memang yang konsentrasi dalam bidang pidana. Menangani perkara itu kan bagian juga dari keterampilan ya kan, jam terbang ya kan. Makanya saya tidak pernah mau masuk ke dalam ranah tata negara karena itu bukan domain saya. Oh oke. Ya kan? Tahu diri istilahnya ya. Seumpamanya orang ada perkara nih di MK Mahkamah Konstitusi masalah ketatanegaraan, cari yang tata negara aja sebelum gitu. Itulah kita paham. Kita bukan gado-gado campur aduk semuanya mau dapat dia. Terus kekhususan dia di mana? Benar nggak? Nanti dibilang saya juga bisa ini perdata nanti aman itu padahal dia tata negara. Saya juga bisa nanti ITE. Loh, orang juga ini gimana sih dia spesialisasinya nggak jelas. Nggak jelas. Oke. Itu namanya gado-gado, Bang, iya kan? Nah, berbicara konteks terkait dengan yang dikatakan Bang Budius, mereka minta SP3 kepada Irwasum. Iya. Itu adalah hal yang bodoh dan konyol. Bodoh dan konyol ya. Wow. Kenapa? Permintaan SP3 ke Irwasum itu adalah hal yang salah dan keliru. Irwasum itu tugasnya apa sih? Ya kan? Sudah jelas Irwasum itu adalah Inspektorat Pengawasan Umum. Pengawasan apa yang dilakukan oleh Irwasum ya? Irwasum itu ada di bawahnya lagi. Irwasum itu kan jabatan bintang 3. Di bawah Irwasum itu ada Irwil ya. Ada inspektor wilayah masing-masing, ada di khusus dia menangani provinsi Sumatera Utara, provinsi Jawa Barat dan lain-lain. Ada Irwil 1, Irwil 2 dan selanjutnya. Nah, dan itu jabatan Itwil ataupun Irwil itu adalah bintang 1. Kan gitu. Mereka yang turun sebagai ketua timnya. Apa yang mereka laksanakan dan kerjakan yaitu bagian keuangan. SDM, keuangan mereka gitu akan ya. periksa. Oke. Itulah namanya inspektorat. Makanya kalau di pemerintah itu Irjen. Iya, gitu. Oh, berarti salah besar ini Dia inspektorat gitu loh. Dia pengawas. Ya, kalau misalnya di kementerian itu ya Irjen apakah ya ada kan. dugaan suap, apakah ada dugaan penggelembungan uang. bukan terkait masalah independensi penyidik dalam melakukan pekerjaannya. Iya, nggak nyambung. Makanya saya bilang tindakan itu adalah tindakan yang bodoh dan konyol serta mempermalukan dirinya sendiri. Iya. Kalau dibilang dia di Biro Wasidik masih masuk akal. Masih masuk akal. Karena Biro Wasidik adalah pengawas penyidik. Iya, masih relevan. Dan jabatan Biro Wasidik itu adalah bintang 1. Bintang 1 ya? Oh iya, itu kewenangan dia. Atau setidaknya kalau dia maunya bintang 3 juga di atas Biro Wasidik atau Biro Wasidik itu Kabar Reskrim ya kan? Iya, Kabar Reskrim ada. Iya. Itu Kabar Reserse. Nah, makanya saya bilang mereka ini nggak ngerti atau mau pura-pura mau main badut-badutan atau mau main sulap kan gitu.
Nah, tugas Irwasum ataupun Inspektorat Pengawasan Umum itu yaitu audit keuangan. Ya. Terus yang kedua perlengkapan. Audit perlengkapan apakah memang ada penyalahgunaan keuangan, membeli peralatan kepolisian ya kan, memberi perlengkapan Polri. Nah, terus masalah kinerja. Apakah ada yang bolos kan gitu, ada yang nggak masuk dan lain-lainnya, dibantu oleh Propam. Nah, kalau Propam itu kan jabatan Kadif Propam itu adalah bintang 2. Kalau Irwasum jabatannya bintang 3 Iya, karena Kadif dia Propam itu bintang 2 ya. Nah, makanya saya bilang kalau mereka itu meminta SP3 ke Irwasum itu bukan wewenang Irwasum dan tidak berwenang Irwasum untuk meng-SP3-kan perkara. Karena dia tidak menyangkut perkara gitu loh. Kalau dia merasa argumennya itu berdasarkan masukan dari Ugroseno, mantan Wakapolri, ya kan bintang 3, dan Din Samsudin, mantan Ketua PP Muhammadiyah, bahwa memang ini satu menurut Din ini kriminalisasi nih, masa peneliti yang basisnya akademik dikriminalisasi. Menurut pendapat Din itu memang harus nggak boleh dikriminalisasi. Sementara menurut Ugro ya kan mereka ini kan satu LP semuanya. Ini salah menurut Ugro, makanya kau minta itu ke Irwasum untuk cabut. Ugro ini nggak ngerti. Ugro ini nggak ngerti. Saya pernah tegur dia di News TV. Oh iya. Kau kalau nggak ngerti nggak usah so tahu, saya bilang gitu. Padahal dia mantan Wakapolri. Walaupun mantan Wakapolri, kalau nggak ngerti jangan ikut campur perkara orang. Oh, itu nggak otomatis ya? Dia bilangnya satu LP. Ini bukan satu LP bos. Makanya saya bilang, dulu pernah saya bilang ke dia, lu pernah baca nggak putusan-putusan perkara terkait Nggak berani jawab terkait dengan Pak Jokowi? Ya. Bukan, lu turuannya sudah menghakimi Pak Jokowi, saya bilang gitu. Ya, katanya Anda ini penyidik senior, tapi Anda berbicaranya menghakimi orang, nggak boleh Pak. Sekaligus saya juga nggak boleh menghakimi orang, itu namanya asas praduga tak bersalah. Nah, apalagi disebutkan yang bersangkutan itu katanya tadi satu LP semua. Satu LP ya. Dia nggak tahu di situ kan ada Pradi Bersatu. Ya? Ada 3 orang lagi. Iya, ada 3 orang lagi. Ada Andi Kurniawan, ada Pradi Bersatu, ya kan? dan lain-lain. Itu LP-nya banyak Pak. Tapi di split dijadikan satu sama pihak kepolisian. Ini yang nggak dipahami dia. Tapi dia menyimpulkan bahwasannya ini LP-nya satu sehingga ini harus dicabut semua. Salah dia. Makanya saya bilang dia pernah melihat nggak LP-nya Pak Jokowi. Pak Jokowi sudah tegas bilang bahwasannya yang saya laporkan itu adalah peristiwa pidananya. Ada perbuatan pidana di situ yang harus dipertanggungjawabkan. Memfitnah, mencemarkan nama baik. Ya kan? Kalaupun sumpamanya Pak Jokowi nggak sebutkan nama-namanya di situ, itu sah secara hukum. Karena nanti yang mencari nama-namanya itu adalah tugas penyidik. Siapa yang terlibat dalam kasus itulah namanya pengembangan dalam penyelidikan. Berarti memang terlihat Ugro ini nggak ngerti ya? Ya makanya saya bilang dia nggak baca, tapi dia hanya lihat dari TikTok mungkin. Dia nggak review, dia nggak dalami, tiba-tiba dia menyimpulkan sesuatu. Sekarang ini kan banyak dunia tipu-tipu di medsos. Ya kan? Yang dibilang ditangkap lah Pak Jokowi kemarin, dipanggil, dipaksa segala macam di TikTok. Itu adalah hoax, Bos. Betul. Yang kayak gitu mau mereka percaya. Iya. Kalau saya sih walaupun seumpamanya berita yang mengeluarkan dari salah satu berita itu saya review dulu benar nggak ini. Apalagi dari TikTok, nggak siapa yang bertanggung jawab. Nanti diedit-edit dia, wow ini Pak Jokowi sudah datang diperiksa, ditangkap seperti itu kan. Padahal itu adalah buatan mereka sendiri. Jadi lagi-lagi berarti masukan dari Ugroseno ini lagi-lagi keliru dan menyesatkan. Karena yang lucu lagi masalah Metre ya kan. Metre kita nggak tahu, mungkin Ugroseno ini lagi buat strategi bantu Pak Jokowi agar memasukkan orangnya cepat ke penjara. Kan kita nggak tahu strategi itu. Jadi menyusup ke dalam sana ya kan? Untuk menjebloskan. Dia pura-pura ya kan? Ngebela kan gitu. Iya. Padahal dia itu memasukkan mereka ke jurang. Ya kan kita nggak tahu itu. Iya. Kalau berpikir positifnya kan gitu. Makanya saya bilang kalau memang cara-cara mereka itu saya kira keliru. Karena keliru ya kita berpikir positif, dia bela Pak Jokowi secara tidak langsung. Tapi kan apa Pak Ugro tuh nggak memikirkan integritasnya sebagai mantan Wakapolri gitu loh, Bung Fitra, bintang 3 loh ya kan. Harusnya kan dia tetap menjaga integritasnya. Banyak teman-teman saya, ya kan, senior reputasinya. saya bintang 3. Banyak bintang 3 yang nggak seperti dia, seperti Pak Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Beliau adalah pembina kita di petisi ahli. Ya.
beliau jelas track record pengalaman sebagai kabar reskrim. Dan dia punya pengalaman penuh dalam hal penyidikan. Dan dia melihat perdebatan yang dulu itu, dia tertawa katanya. Ah ini kayaknya orang nggak ngerti hukum katanya gitu. Tanggapannya seperti itu bos, bukan apa gitu loh. Siap jenderal gitu ya. Jadi kalau memang orang yang memang tidak memahami betul-betul suatu perkara, jangan terlalu dini menyimpulkan. Itu namanya penghakiman. Ini yang salah dari mereka. Mereka terlalu dini menghakimi orang, sama seperti tipe CS. Ya, mereka ini katanya peneliti tapi langsung menghakimi. Betul. Harusnya kan dia observasi dulu kan gitu, metodologinya seperti apa ya kan, risetnya seperti apa, terus kajiannya seperti apa. Mereka sedang dalam meneliti tapi menyimpulkan. Itu bukan penelitian namanya, tapi itu namanya pembunuhan karakter terhadap seseorang, yaitu Pak Jokowi. Jadi kalau berbicara manuver mereka itu saya nggak kaget lagi. Karena manuver-manuver mereka ini adalah manuver-manuvernya menurut saya itu adalah anak yang baru lulus kuliah S1. Ya jadi kalau memang kita lihat benar juga, saya baru aja berpikir begini. Ini Roy Suryo atau teroris ini ya, emang dia nggak mikir apa langkah-langkah yang dibawa oleh pengacaranya ini ke MK lah ya kan, Iya. sampai bawa ke kuburan lah, kuburannya makamnya Ibu Pak Jokowi, kemudian juga apa ke Komnas HAM, kemudian juga bikin blunder lagi ke Irwasum, jadikan orang-orang yang nggak kompeten menjadi ahli. Nah harusnya dia harusnya eling dong, wah ini berarti nggak pakar nih si Refri, gua mau dijeblosin ke penjara nih. Tahu nggak yang mereka gugat itu pasal apa? Apa itu? Yang ke MK? Tahu nggak? ITE katanya. Iya, maksudnya apakah mereka gugat yang baru atau yang lama? Nggak tahu. Mereka gugat pasal yang lama, itu kan nggak berlaku lagi. 310, 311 katanya KUHP lama. Iya. Itu nggak akan berlaku lagi bos, nggak usah pun kau gugat juga, itu udah kadaluarsa, udah hapus. Sekarang transformasinya kepada KUHP baru. Berarti ntar Itu diketawain oleh hakim karena katanya kami konstitusi juga masih ragu-ragu yang mulia katanya. Ya kalau ragu-ragu gak usah gugat bos, ya kan? Iya. Itu sama aja menunjukkan kekonyolan gitu loh. Coba gugat yang sudah nggak berlaku lagi ngapain? Iya. Berarti memang Karena pasal yang dipakai nanti adalah pasal transformasi peralihan yang baru. Makanya ngerti undang-undang nggak sih? Itu nanti dibilang terlalu kejam pula kan gitu. berarti memang dugaan kita semua teroris. Sebentar lagi kan ini ya, kita melihat ada tambahan-tambahan pemeriksaan Pak Jokowi Selesai juga. pemeriksaan Nah, ini udah masuk P21. Karena apa? Karena kemarin petunjuk dari jaksa dari P19-nya itu yaitu BAP mereka semua. Oh, Makanya iya. di BAP semua petunjuk dari jaksa itu dilengkapi oleh penyidik. Selesai udah. Selesai sudah. Cuma itu aja BAP terakhir. Nah, kemarin saya mendengar begini penjelasan dari Pak Budi ya, humasnya Polda Metro mengatakan begini sangat bahwa nanti setelah lengkap nanti penyidik akan memberikan lagi hasil pemeriksaannya lengkap dengan saksi dan tersangka. Iya, Nah, memang. maknanya memberikan tersangka itu apakah mereka itu sebagai tahanan untuk diberikan kejaksaan atau seperti apa, Ya. Pak Pitra? Ini mereka ini statusnya itu ada di tangan kejaksaan. Oh. Ya. Untuk masalah penahanannya. Karena di kepolisian mereka aman lah. Oh. Polisi tidak menahan. Tapi nanti sudah dilimpahkan P21 kepada kejaksaan. Mulailah berlaku kewenangan kejaksaan di situ. Apakah jaksa mau tahan atau tidak itu wewenang jaksa. Tapi kalau memang berkasnya itu sudah dilimpahkan, umpamanya jaksa nggak nahan nih, jaksa melimpahkan ke pengadilan, itu kewenangan pengadilan mau tahan atau tidak. Jadi ada 2 tahap lagi yang mereka harus lalui. Apakah mereka ditahan atau tidak. Kalau di polisi oke lah, mereka aman. Ya kan, bermain. Tapi di kejaksaan ini saya ragu-ragu. Karena apa? Karena kan syarat subjektif maupun syarat objektif penahanan itu ada di dalam pasal yang menuduh tuduhan terhadap mereka. Yaitu pasal 32 dan 35 tadi, Undang-Undang ITE di atas 5 tahun bang. Kalau di atas 5 tahun ya jaksa dengan menggunakan hak subjektivitas hukumnya dia bisa melakukan penahanan itu. Atau tidak. Ya tapi kalau undang-undang mengatakan itu perintah tahanan karena memang dia dinilai tidak objektif ya bisa.
Makanya nanti mereka pada waktu pelimpahan tahap 2, di situ akan diputuskan oleh jaksa. Berarti ketika pelimpahan tahap 2 artinya sudah P21. Pelimpahan tahap 2 itu nanti mereka di BAP sekali lagi sama BAP jaksa. sekali lagi oleh jaksa penyidik. Oke. Itu nanti akan dia pastikan lagi terkait dengan peristiwanya. Ini kamu melakukan ini, nanti akan dia jaksa, ini orang kooperatif nggak? Kalau bilang, oh saya nggak ini, ya udah. Nah, apa yang dimaksud mereka kooperatif apa enggak? Apakah yang dimaksudkan mereka kooperatif itu misalnya dijadwalkan diperiksa jam 9, mereka datang jam 9, atau pada saat tanya jawabnya apa yang dimaksud itu Pak Pitra? Kooperatif itu bisa dilihat dari segi material maupun formil. Ya. Dari segi formilnya kita lihat contohnya mereka itu sudah diundang secara resmi contohnya jam 9 dia nggak datang. Ya. Terus yang kedua barang bukti ada yang diminta oleh penyidik tapi dia nggak kasih. Nah, terus dari segi materialnya ya, terkait dengan pokok perkaranya dia sudah memberikan BAP tapi dia tidak sesuai dengan BAP-nya setelah di kejaksaan ditanya lagi. Jadi jaksa bisa menilai, wah ini orang nggak konsisten kan gitu, berubah-berubah terus. Itu bisa dikategorikan tidak Bisa, kooperatif. iya, artinya dia harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Karena apa yang sudah dituangkan dia dalam BAP, itulah yang harus dia pertanggungjawabkan. Ya kan, kadang kan ada orang yang sudah dituangkan BAP tapi berubah lagi. Berarti kan dia nggak konsisten sendiri terhadap keterangan dia. Maka dari itu ya jaksa memiliki hak subjektivitas untuk melakukan penahanan apabila nanti terbukti mereka ini ya yang pertama tidak kooperatif, yang kedua ancaman pidananya konsisten di atas 5 tahun. Betul. Nah terus yang ketiga mereka mempersulit jalannya persidangan. Ya kalau memang jaksa menganggap ini lama-lama bisa mempersulit kita nih, kalau ribet gitu kan, itu sah-sah aja. Kalau misalnya di dalam gelar perkara itu mereka memang biasalah berbantahan terus, pokoknya tanda kutip bahasanya itu apa ya, ngeyel gitu ya, ngeyel gitu lah. Itu bisa subjektivitas jaksa penyidik. Iya, bisa itu subjektivitas ini kayaknya repot nih kita, yaudah tahan aja deh. Gitu makanya mungkin ini kan mungkin kita lihat dalam situasi pertempuran hukum ini di polisi ini dikasih angin dulu mereka. Oke. Tapi nanti di kejaksaan gaspol gitu loh. dikunci. Iya, dikasih angin dulu nih biar apa? Biar melihat nih mereka ini sebenarnya adalah tersangka yang beriktikat baik atau tersangka yang beriktikat buruk. Di sini akan dinilai. Oh, ini kalau nggak ditahan keluar-keluar terus nih kan itu. Iya, itu dia. Karena polisi aja udah diserang-serang mereka. Lama-lama jaksa, gitu. Lembaga kejaksaan juga akan diserang-serang oleh mereka ya kan. Ini warning buat jaksa agung. Iya. Berani nggak? Jaksa termulu kan begitu nanti. Makanya. Jadi semuanya salah di mata mereka. Yang benar itu adalah mereka. Iya. Ya kan? Tompel CS gitu. Iya, nah ini sebenarnya aspirasi dari netizen Bung Pitra. Kenapa? Karena kan begini, mungkin karena edukasi kita di ruang konsensus ini dan banyak podcast lain yang memang memberikan edukasi hukum kepada pemirsa, bahwa ada subjektivitas penyidik dan kemudian ada unsur objektivitas penyidik. Nah, salah satu unsur objektivitas penyidik adalah ketika si tersangka ini terindikasi dan terbukti mengulangi perbuatan yang sama dengan yang disangkakan. Nah, selama ini teroris ini khususnya, ya dan mungkin juga klaster 1, kan selalu berulang-ulang itu terus. Udah jelas dia dipidanakan oleh Pak Jokowi karena fitnah, karena tuduhan yang benar-benar itu menjelekkan nama baik dan reputasi Pak Jokowi. Diulang setiap hari di media massa, di televisi, di podcast. Nah, itu harusnya kan ditahan oleh kepolisian. Oke, kepolisian mungkin punya pertimbangan lain. Apakah di kejaksaan ketika mereka terus 99,9% jasa Jokowi palsu, kalau itu terulang lagi berarti kan kalau nggak ditahan artinya jaksa juga takut juga nih. Lagi-lagi kemudian berkembang lagi spekulasi ada orang kuat di belakang. Itu gimana, Bu? Kalau saya sih melihat mereka ini hanya mengulur waktu. Mengulur waktu? Karena kita pelajari dan kita dalami dalam konteks perkara laporan polisi Pak Jokowi ini dan konteks terhadap strategi permainan mereka itu dari segi pandangan strategi hukum ya. Mereka menghadirkan yang tidak kompeten dan tidak relevan dalam kasus ini. Contohnya seperti ahli saraf. Iya, iya.
itu kan nggak ada kaitannya bos dalam perkara konteks pidana. Karena kita tidak berbicara orang yang memang sedang sakit saraf. Kecuali ini masalah kesehatan ataupun ada yang mau diotopsi kan gitu. Atau pembunuhan. Biasalah dicek sarafnya apakah rusak atau apa dengan bekas pukulan ataupun benda tumpul lainnya. Nah, mereka juga menghadirkan seperti Din Samsudin. Nah, hubungannya apa? Mau ngelawak atau apa kan gitu? Ya, ini mereka saya bilang aneh-aneh aja gitu. Ada ahli saraf, mereka hadirkan ahli agama kan gitu. Ini kita ini mau berbicara konteks pidana atau berbicara konteks kesehatan. Nah, karena dalam pidana formil maupun pidana material, ahli yang berkaitan dengan konteks perkara itu sangat dibutuhkan sekali. Ya. Contohnya kalau dia berkait dengan tindak pidana umum yang dihadirkan adalah ahli pidana. Karena pasalnya ada tentang pidum. Nah, kalau dia konteks berbicara terkait laporan ITE yang dihadirkan adalah saksi ahli ITE. Saksi ahli ITE ini akan menerangkan terkait dengan unsur-unsur pasal delik yang dilakukan oleh para tersangka ataupun terdakwa. Dan ahli juga tidak bisa memasuki pokok perkara. Karena dia hanya membahas terkait dengan unsur pasalnya. Apalagi masalah saraf, dia mau bahas pasal pidana, padahal dia kesehatan. Coba, sama kayak Tipa, dia ini kan katanya bidang kesehatan tapi meneliti ijazah, kan nggak nyambung juga bos. Makanya yang nggak nyambung semua dimasukin. Nah kenapa? Biar ini lama prosesnya. Oh masih ada lagi saksi kita. Besok-besok nanti dia akan dimasukkan dia ahli alam goib, ya kan? Dan itu sudah terucap oleh Tifa ya kan? Ya makanya ahli agama nanti dukun tuh siapa dia mendapat yang inspirasi ini dari alam goib kan dia bilang begitu. Iya bawa kemenyan depan penyidik, pum, ngeri juga bang kan gitu. Nah makanya saya bilang ini mereka ini sudah blunder kemana-mana ya. Harusnya mereka fokus saja kepada laporan polisi pasal-pasal yang laporkan Pak Jokowi. Pasal yang laporkan Pak Jokowi simpel aja, fitnah dan pencemaran nama baik, pengubahan dokumen elektronik dan manipulasi data. Mereka harus buktikan saya tidak ada ngefitnah Pak Jokowi, saya tidak ada cemarkan nama Pak Jokowi, kan pasalnya itu. Betul. Saya tidak ada mengubah dokumen Fokus elektronik. di situ aja fokus mestinya. ke situ. Jangan dia berbicara saraf. Terus dia menghadirkan yang memang kompetensinya nggak ada untuk itu. Justru karena itu mereka komentarnya adalah ini kriminalisasi karena kami penelitian. Padahal kan jelas-jelas berulang kali kuasa hukum Pak Jokowi mengatakan, Anda mengatakan ini penelitian kan ketika Pak Jokowi sudah melaporkan. Ya kan? Iya makanya. Ya kan? Kalau dibilang kriminalisasi itu terlalu jauh lah. Terlalu jauh ya, mengada-ada ya. Kalau dibilang dia kriminalisasi, kenapa pelapor lainnya nggak dibilang dia kriminalisasi? Kenapa hanya ke Pak Jokowi? Kan pelapornya bukan Pak Jokowi aja. Bilang dong, saya dikriminalisasi oleh Pradi Bersatu contohnya juga. Pradi Bersatu. Dia nggak ada ngomong gitu. Iya. Berarti Kenapa hanya Pak tendensinya Jokowi apa? ya kan? Kenapa hanya ke Pak Politis, Jokowi? iya. Kenapa nggak kepada 4 pelapor lainnya? Kan pelapornya bukan hanya beliau Iya, aja. ada Andi Kurniawan juga. Lah ya kenapa kan? nggak dibilang dia saya dikriminalisasi oleh Andi Kurniawan? Karena apa? Karena mereka nggak terkenal. Iya. Yang terkenal itu Pak Jokowi. Yang bisa dijual itu nama Pak Jokowi. Jadi pembelaan Din Samsudin juga bodoh dan konyol juga. Din Samsudin itu saya lihat hanya mau pansos saja. Oh mau pansos kan sudah lama nggak muncul ya? Iya. Mungkin dia iri sama Pak Jokowi karena Pak Jokowi selalu dielulukan namanya, selalu dibahas-bahas. Coba presiden mana yang nggak tidak dibahas? Cuma Pak Jokowi yang selalu dibahas. Iya. Berarti kan hebat beliau nih. Luar biasa. Sampai 2029 diingat terus. Yang lain udah redup bos. Kita lihat kemarin kan kasus ini kan sudah hampir setahun ya. Pak Jokowi kemarin turun ke Tegal PSI. Waduh, udah kayak presiden aja beliau itu. Oh, iya. Masih seperti seorang presiden kan. Waduh, rame sekali bikin macet di mana-mana di Tegal. Rame lah. Artinya Karena kan nggak pengaruh ya. beliau ini kan Mitra, orang ya? baik. Bayangin aja siapa yang datang ke situ ya diladenin dia. Coba ada nggak presiden yang mau mantan presiden yang mau foto dengan mantan presiden? Nggak ada tuh saya lihat. Orang mau ketemu aja, oh gak malas. Tapi beliau nggak dikasih duit, nggak dia udah berdatangan. Mereka ini memang dari niat ingin ketemu Pak Jokowi, artinya beliau memang sosok yang benar-benar sebagai pemimpin bangsa. Kita lihat dari mantan presiden lainnya nggak ada tuh yang mau foto sama beliau dan lain-lain. Jadi upaya mereka ya, anggaplah ini sebagai sebuah target
operasi intelijen untuk menjatuhkan nama baik Pak Jokowi ya kan. Nah, Pada faktanya, pada realitanya kita lihat setidaknya pada pertemuan antara masyarakat Tegal dengan Pak Jokowi kemarin itu nggak ngaruh sama sekali, Bung Pitra. Kita kan menduga nih ya, karena kan ini sudah ada juga, jangan-jangan benar ijazah Pak Jokowi memang palsu kan begitu ya. Kita membayangkan kemarin itu ketika di Tegal, Pak Jokowi cuman ya sepi lah gitu. Enggak, Bung Pitra. Makanya saya Sama bilang, gitu loh. Padat rame meledak itu di Tegal. kalau Pak Prabowo melepaskan Pak Jokowi, rugi Pak Prabowo. Oh, rugi besar. Rugi besar. Ya kan? Jangan mereka menilai ini kan kita udah koalisi banyak nih kan gitu. Mungkin bisa nih bangun ini dari partai-partai lain cek ombak. Sayang dia. Karena ya jangan ini bos. Beliau ini 1 banding 100 partai. Seorang Jokowi melawan 100 partai tewas itu dibuat dia. Iya. Karena ya dari Jokowi efek ini sampai ke desa-desa, sampai ke kelurahan-kelurahan orang mengenal beliau. Dan banyak yang sudah dibangun dia untuk bangsa ini, mulai dari jalan tol dan lain-lain, dari akses jalan yang belum dibuka di Papua dan lain-lainnya. Jadi ini kan hanya segelintir orang aja yang memframing Jokowi ini jelek. Tapi banyak orang yang memang silent majority ya, dia nggak banyak ngomong tapi dia mengeluhkan Pak Jokowi. Betul. Dan bahkan justru kalau kita amati di media sosial, Bung Pitra, semakin dihina, dilecehkan oleh orang-orang ini yang sekarang sedang mencoba membebaskan diri dari tuduhan teroris ini. Justru di netizen di media sosial itu kita melihat banyak sekali konten kreator yang justru mengulik lagi seluruh prestasi-prestasi baik Pak Jokowi, baik sebagai wali kota, gubernur maupun sebagai presiden. Gila, kita ternyata banyak loh ternyata prestasi Pak Jokowi yang ternyata ternyata ini orang juga di era Pak Jokowi. Orang kami gitu aja Petisi Ali udah berikan penghargaan buat beliau sebagai prestasi terbaik. Iya, saya sendiri sebagai diehard dan Jokowi, buset. Sebanyak ini prestasinya. Banyak. Kita terharu sekali Bung Pitra. Tapi beliau ini orangnya nggak mau tanggapin sesuatu hal yang memang nggak penting dan remeh-temeh. Beliau ini lihat aja, dia dihina di TikTok, dihina di Instagram, dihina di dan lain-lainnya. Tapi beliau nggak pernah balas itu. Iya. Dia hanya ketawa aja. Ya artinya apa? Orang direndahkan itu ya bukan malah dia semakin terprosok, tapi semakin ditinggikan sama Tuhan derajatnya. Karena jelas dong Bang, kalau kita hina orang ya kan, pahala yang menghina itu ke kita. Iya. Itu hukum alam itu. Iya. Kan gitu. Makanya berbicara konteks mereka menyerang Pak Jokowi itu saat ini mereka ini sedang frustasi. Benar-benar di pinggir jurang nggak sih menurut Bung Pitra? Bukan hanya secara statusnya ya. Bukan hanya lagi di pinggir jurang saja. Lehernya itu udah di pinggir mulut macan. Tinggal diterkam aja. Tinggal dikunyah berarti. Iya kan? Iya. Padahal dari ilmu sosialnya itu sebenarnya dari sosiologinya itu, kalau saya sih berpandangan. Kalau mereka itu rendah hati, ya, mereka itu memiliki jiwa kebaikan, mereka datang ke Pak Jokowi, saya kira Pak Jokowi maafkan mereka. Tapi dari cara mereka bilangnya kami tidak butuh maaf dari Pak Jokowi. Betul. Jangan cabut laporannya. Iya. Sedangkan Egy Sujana aja yang tidak minta maaf, dimaafkan sama beliau. Datang ke sana karena dia bertamu ke rumahnya. Itu saking baiknya Pak Jokowi, ya kan? Yang tidak minta maaf aja dimaafkan, bos. Sama kayak dulu Rasulullah waktu dia berdakwah dilempar pakai pisang, dilempar pakai batu. Betul. Dia nggak membalas. Malah didatangin ke rumah. Dimaafkan sama dia, didatang, didoakan lagi. Nah ini yang ditiru oleh Pak Jokowi. Luar biasa. Bayangin itu. Jadi mereka jangan menganggap ya Pak Jokowi ini diam-diam direndahkan, Pak Jokowi ini lemah, enggak. Dengan diamnya dia inilah kita nggak bisa baca karakter orang itu. Ya kan? Dan mereka juga nggak bisa menyimpulkan bagaimana Pak Jokowi. Yang saya bayangkan begini Bung Pitra, kita berpikir dengan atmosfer jiwanya Pak Jokowi yang orang baik ya.
kan sekarang mereka merasa di atas angin terus nih bahwa mereka akan dibebaskan oleh Irwasum kan gitu. Tapi tiba-tiba memang mereka tahu wah sebentar Atau lagi ditanya mereka. dulu, mereka di atas angin, apakah mereka kenal dengan Irwasum ataukah saudaranya? Ini kan karena ini ulo-ulonya Ugroseno barangkali ya kan? Karena Tenang. setahu saya Irwasum Ya itu kan mantan kabar eskrim. Ya, Dia kan pasti sangat tahu. paham pidana ya kan? Bukan, ketawa dia kalau ini. Kan gitu. Ini kan tugasnya kabar eskrim kalau paling tinggi kan gitu. Iya. Dan Nah, kabar eskrim juga nggak bisa mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan. berarti Karena itu jangan-jangan kewenangan Pak penyidik. Ugro sengaja membodohi mereka ini biar sesat jalannya. Iya, karena apa? Biar sekalian aja nih, ya kan? Gue ceburin aja sekalian Ya udah katanya error, kan. sekalian di-errorkan aja. Iya. Itu yang nggak mereka pahami. Tapi kalau memang dia, makanya saya bilang kalau dia ahli pidana, bukan tata negara, dia paham nih, oh ini blunder nih klien saya ke sini. Ngeri nih. Yang dilawan Pak Kalau Jokowi. Irwasum bisa SP3, ya saya kasih mereka mobil. Wah, ingat pemirsa, pengacara Mawar Kalau ya Irwasum itu bikin sudah SP3, menggarantit. saya kasih Kalau mobil Irwasum memberikan SP3 atas permintaan Satu pengacara buah mobil, Refli Harun, Bung Pitra akan memberikan Saya satu kasih. mobil. Iya. Ingat ini catatan ini. Ini artinya sesuatu yang sangat Konsekuen. tidak mungkin ya. Iya. Kalau Irwasum tanda tangan SP3 itu namanya kekonyolan. Iya. Artinya Irwasum membuat blunder dalam hal Dan kepastian dia hukum. nggak akan mau itu. Makanya saya tantang kalau mereka bilang Irwasum SP3 kan, kalau Irwasum SP3 kan itu saya kasih mobil kepada mereka yang bilang itu SP3. Iya, luar biasa. Kita nggak main-main bos. Orang saya juga kan di depan media nasional saya bawa duit nih. Kalau kau bisa bukti saya kasih nih duit nih. Mereka bisa buktikan. Betul. Tapi kalau soal duit mereka cepat mereka tarik itu ada tuh. Salah satu tersangka sini uangnya katanya. Oh, lu aja bisa jawab soal itu. Iya. Gitu. Apalagi ini sekarang di luar konteks ini, Bung Pitra. Rismon, ya kan? Kemarin kan dilaporkan ternyata ada bukti-bukti dia ijazah S2-nya nggak ada, ijazah S3-nya nggak ada, ya kan? Nah, terus juga ada bukti, ada pengakuan dari Yamaguchi University, dia pernah membuat surat kematian keluarganya gitu loh, supaya tidak mengembalikan karena dia nggak menyelesaikan beasiswanya sampai selesai, ya kan? Kan berarti harus dikembalikan kan begitu aturannya. Nah, supaya terhindar dari itu, ternyata memang dia pernah beremail juga ke keluarganya barangkali ya kan, bahwa Rismon sudah meninggal. Nah, kalau sudah meninggal kan berarti hilang kewajiban mengembalikan uang beasiswanya 500 juta. Nah, berarti kan ini memperparah nih ya kondisi teroris ini, ya kan, dari sangkaan-sangkaan hukum dan tuduhan-tuduhan hukum. Saya khawatir jangan-jangan dia itu 35 tahun di penjara kalau begitu, kalau ini akumulasi ya. Karena makanya saya bilang sebelum kita menyerang orang, kita lihat dulu diri kita apakah kita bersih. Kan gitu. Karena kalau kita nanti diserang balik, kita nggak tahan, berarti kan ini sama aja kita bunuh diri. Apalagi seperti yang mereka lakukan ini. Orang juga kan kulit-kulit ini harus dia di mana aja nih kan gitu. Dia punya sengketa nggak dengan Yamaguchi dan lain-lainnya. Dan memang masalah ini saya nggak kaget. Karena apa? Karena sudah banyak juga dari mahasiswa-mahasiswa dari luar negeri hubungin saya mengenai itu, kasih tahu itu. Berarti Kan gitu. ketika ada laporan kemarin itu Bung Pitra nggak kaget ya? saya. Oke. Ya kan, dan ada juga dari seperti Prof Kiki pernah sampaikan ke saya juga. Itu mah ada hal yang memang bukan baru lagi. Ya kan, makanya tinggal nanti kita lihat nih. Jangan-jangan nanti setelah dia selesai sudah diponis pidana di LP-nya Pak Jokowi, masuk lagi kasus baru. Nggak selesai bos. Terakhir dia tua-tua di sana. Halo, kata dia gitu kan, sampai ini kan bawa tongkat. Nah, kan capek nih, habis kasus ini datang lagi kasus ini. Iya. Bolak-balik. Belum lagi kalau UNRAM ya melakukan pidana juga karena dia sudah membawa ijazah yang ternyata tidak ada penyertaan dan dia tidak lulus S2 dan S3 ya kan. Universitas Mataram tempat dia mengajar dan minta pengembalian uang juga. Mati kau Rismon ya kan. Itu tadi saya bilang. Jangan terlalu semangat, bos. Ini masih belum finalnya.
masih dikit-dikit nih diinjak kan gitu. Ya kan? Tapi baru diinjak sekali udah pucat mereka saya lihat kan gitu. Artinya masih panjang ini. Kalian selesai seumpamanya di laporannya Pak Jokowi, ada lagi yang baru. Iya. Ya kan? Ini perang ini udah perang, Bos. Dan mereka sama sekali lupa dan tidak membaca Refli Harun sebenarnya dia benar serius ngebebasin kita nggak sih kan gitu? Saya nggak pernah lihat dia sidang di perkara pidana. Nggak pernah. Semua orang juga sudah Saya nggak pernah men-tracking. lihat Dia nggak pernah beracara di Tapi kalau dilihat pidana. mereka di YouTube pengacara Mawar sidang ini banyak itu. Oh iya. Iya kan? Yang tempur sama hakim juga banyak kan gitu. Nah makanya saya bilang mungkin mereka ini mau ngelucu aja. Biar Mau ada ngelucu hiburan di antara penderitaan sekarang kan gitu. Kalau mau lucu seperti itu, Refli Harun diuntungkan, Bung Pitra. Kenapa? Ya mereka mau menghibur korban bencana mungkin. Karena korban bencana kemarin. YouTube-nya rame penonton terus. Dan penghasilan Refli sejak ada kasus ini di YouTube itu melonjak tajam, Bung Pitra. Artinya Pak Jokowi membuka lapangan pekerjaan buat Refli Harun, akhirnya dapat duit. Dan Kalau nggak ada Pak Jokowi kan dia nggak banyak penonton di YouTube-nya. Dan makanya dari itu, ya kan, banyak sekarang orang menilai Refli Harun tuh bukan lagi ahli hukum, dia YouTuber Ya sekarang. makanya saya bilang, tiap hari dia komentator. Pembela teroris YouTuber ya Iya, kan? makanya. Kacau ya. Coba kalau memang nggak ada isu yang dibahas terhadap Pak Jokowi, mungkin dia bisa pusing juga mau bahas apa ya kan? lagi. Mau bahas apa lagi? Justru dia harusnya berterima kasih Pak Jokowi, Pak. Terima kasih ya gitu kan. Dengan adanya kasus ini YouTuber saya makin banyak nih penontonnya gitu. Apalagi penghasilan monetize-nya itu tinggi monetasnya kan gitu. meledak ya kan? Meledak. Nah, itu yang nggak dia paham, malah justru diserang-serang. Iya. Coba tiap hari kita lihat ada aja itu. Kalau benar dia maksudnya kalau memang Roy ini merasa dia yakin ingin bertarung secara hukum, kan banyak pengacara-pengacara profesional yang lebih mumpuni kan gitu loh. Kenapa orang kayak Refli, YouTuber yang dipakai sebagai kuasa hukumnya? Makanya saya bilang ini turun grade dia. Turun grade ya. Dulu kan pengacara Mawar pengacara dia. Jadi dipakai dia menurun ya kan. Yang dipakai YouTuber. YouTuber makanya. Harusnya dia pakai ahli pidana lah. Iya betul. Ya kan memang benar-benar dia fokus, dia konsentrasinya ke pidana. Terus dia gugat ke MK juga itu nggak akan ngaruh. Nggak ngaruh. Hanya ngulur-ngulur waktu pun nggak ngaruh. Ya, itu nggak akan yang ngaruh. ada kemarin Refli justru dipermalukan. Terus ya yang kan? dibuat lagi pasal undang-undang lama lagi. Yang udah nggak berlaku lagi kan gitu. Ya orang jahat tuh memang ada. Gak usah hakim saya menilai, pasti hakim menilai bahwasanya pasal yang dituntut itu sudah nggak berlaku lagi. Tok. Ya apa lagi? Gak usah terlalu au gitu kan melebar-lebar. Kita aja nggak usah hakim, kita memahami itu. Iya. Seumpamanya mau dirubah, contohnya nih hakimnya nekat nih mau rubah pasal itu. Emang bisa diberlakukan kepada pasal yang baru? Dirubah nih 310. Bunyinya adalah ini kata hakim. Oke lah hakimnya mendukung dia. Tapi kan itu nggak dipakai lagi. Orang udah nggak berlaku? Orang nggak berlaku, mau dirubah dia juga bunyinya apa? Sekarang kita undang-undang yang terbaru. Iya. Yang berlaku 2 Februari kemarin. Januari gitu loh. Jadi apa yang mau dia rubah? Jadi pasal lama. Yang happy di sini Kosinudin Tompel. Iya kan? Iya kan? Lu nggak pakai gua, lu pakai Refli Harun. Nah, masuk makin ke jurang lu kata si Kom. Andi itu sekarang lagi main suling di atas kerbau. Piu, 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 di atas kerbau kan? Iya. Gitu ya kan? Tunggangi dia kerbaunya ya kan? Makanya dia lagi happy sekarang karena nama dia meledak, Bos. Meledak. Karena kasus ini. Dan akhirnya karena dia nggak lagi menangani. Karena kata temannya ke saya dulu ini, saya tahu dia ini siapa, bang siapa. Dulu ini dia YouTuber ini. Apa-apa aja bikin itu biar meledak namanya. Ternyata di sini meledak sendiri gitu. Berarti dia berkah sekali dengan kasus Pak Jokowi ini ya? Iya, makanya mereka ini kan dikasih pekerjaan sama Pak Jokowi dengan YouTube mereka. Berarti kan Pak Jokowi memberikan kebaikan kepada orang, memberikan makan orang. Harusnya mereka eling ya? Iya, artinya Datang kalau lah. nggak ada berita itu, kasus itu dia nggak akan ada penontonnya. Iya. Berarti kan yang berjasa siapa? Pak Jokowi dong di situ. Baik. Sebagai closing statement Bung Pitra atas apa ya? Saya mau bilang bahwa mereka itu sebenarnya benar-benar tukang gaduh aja sebenarnya. Harusnya penegakan hukum kepada tukang gaduh ini harusnya tegas ya. Tapi kok sampai sekarang
masih bermain-main. Saya sih berharap benar ketika ini sudah dilimpahkan ke kejaksaan, ini jaksa langsung tegas, segera sidangkan, penuntutan dan pengadilan, selesai gitu. Gimana kalau prediksi Bung Pitra sendiri ketika ini sudah ada pelimpahan, ya mau pelimpahan kedua ini seperti apa? Ya, yang pertama saya ingin sampaikan, kalau di pelimpahan kedua ini saya nggak yakin mereka ini bebas. Oke. Keyakinan saya mengatakan bahwasanya jaksa menganggap ini pasalnya di atas 5 tahun, dan jaksa juga nggak mau pusing karena serangan-serangan pasti ada ke mereka, baik dari media sosial, ya TikTok dan lain-lain, itu akan menghambat persidangan yang akan datang nantinya. Dan dengan hak subjektivitas jaksa bisa melakukan upaya penahanan ya untuk menghindari hal-hal tersebut. Apalagi ya jaksa melihat saksi-saksinya ini banyak sekali dan banyak juga saksi-saksi yang merasa ahli tapi tidak relevan dalam kasus ini, yang memperlambat proses jalannya persidangan, dan ini sangat mempersulit jaksa menurut saya. Kalau jaksanya itu adalah jaksa yang memang tidak tidak pilih bulu, tebas semuanya, itu akan dilakukan hak subjektivitas dia. Nah, makanya kalau mereka berbicara konteks mereka gugat pasal 310, 311 Undang-Undang lama, KUH pidana lama, itu tidak akan mempengaruhi kepada undang-undang yang baru, karena yang digugat itu pasal lama. Sehingga ada suatu asas ataupun adagium dalam hukum pidana mengatakan nullum delictum nulla puna sine praepe lege punali, yang artinya itu adalah asas legalitas ya, suatu perbuatan tidak dapat dipidana apabila tidak ada undang-undang ataupun aturan hukum yang mengaturnya. Ya. Kecuali mereka gugat, tuntut pasal baru, ada perubahan, undang-undang itu dihapuskan ataupun nyatakan tidak berlaku, mereka bisa dikenakan asas legalitas tadi. Tapi kalau memang itu undang-undang yang lama, itu tidak akan bisa mempengaruhi kepada undang-undang yang baru ini, karena dia akan beralih kepada asas peralihan tadi, pasal tadi ya, dan saya kira ini tidak berlaku retroaktif, berlaku surut, sehingga apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka perbuat ya, saat ini mereka sedang diminta pertanggungjawaban terkait dengan fitnah, pencemaran nama baik, manipulasi data, pengubahan dokumen elektronik. Saran saya, fokuslah kepada 4 pasal tersebut, apalagi kepada pasal dugaan manipulasi data dan pengubahan dokumen elektronik ini, karena ancaman pidananya di atas 5 tahun. Bagaimanapun ceritanya ya, walaupun katanya oh ini adalah kasus yang ringan, itu kan ringan bagi mereka, tapi korban merasa itu harga dirinya sudah diinjak sehina-hinanya, karena kasus ini menjadi catatan bagi kita bersama sudah sejak 2022, bergulir terus sampai sekarang. Sudah saatnya Pak Jokowi akhiri ini dan berikan kepastian hukum di pengadilan. Jangan ada lagi spekulasi-spekulasi seperti yang sudah terjadi, dimaafkan tapi melakukan perlawanan dan lain-lainnya, menghina-hina, bilang Fir'aun dan lain-lain. Saya kira itu sangat menyakitkan kepada Pak Jokowi, apalagi kepada pendukungnya, sangat melukai hati mereka. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Pitra Romadhoni, pengacara Mawar, Ketua Umum Petisi Ahli. Dan kita bisa tangkap di sini sangat tidak masuk akal, impossible ya, kalau Refli Harun, teroris, Din Samsudin, Ugroseno menduga bahwa Irwasum akan mengabulkan permohonan mereka, itu namanya mimpi kali ya kan. Nah, karena itu kepada seluruh Jokowi lover, yakinilah sebentar lagi ini akan P21, dan kita berharap jaksa sangat objektif dan langsung menahan mereka semua. Pak Jokowi pasti memaafkan karena Pak Jokowi orang baik, tapi proses hukum terus berjalan. Kalau mereka mumpung masih ada waktu, mereka datang ke Solo nih mumpung mau bulan puasa ya kan, datangnya ke Solo bersilaturahmi dengan Pak Jokowi memaafkan, proses sidang siapa tahu di persidangan Pak Hakim
mereka sudah minta maaf ke saya. Maafkan ya Pak Akip. Iya. Saya memaafkan, hukum saja kalau memang ada yang, tapi jangan berat-berat. Pasti Pak Jokowi akan bilang begitu. Daripada 10 tahun di penjara, ya kan dapat diskon dari Pak Jokowi. Ada lagi kasus baru masalah ijazah lagi. Iya, kan, kalau Rizwan biarkan aja, mungkin dia menjadi penjaga di sel kali. Karena Tapi bisa kalau menurut 30 saya, tahun. kalau untuk yang RRT saya kira itu sangat jauh ya. Tapi kalau untuk 3 orang lagi mungkin Masih ada mungkin harapan. ya. Ya. Ke Fadila, Kurnia, Ya, itu sama mungkin masih ada Rustam harapan. Effendi. Walaupun Rustam Effendi ini juga suka berubah-berubah, ya kan? Tergantung angin arah kemana. Ya kan? Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.